Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa hidup ini melelahkan? Engkau sudah berusaha sekuat tenaga, berlari mengejar dunia, tapi hati tak kunjung tenang. Engkau bekerja siang dan malam, mencari jalan keluar dari masalah, namun selalu saja ada hal yang tak sesuai harapan. Pernahkah engkau duduk sendiri lalu bertanya dalam hati, mengapa hidupku begini? Apakah Allah tidak menyayangiku? Ketahuilah saudaraku, di balik segala yang kita alami, senang ataupun susah, ada satu rahasia besar yang sering kita lupakan. Rahasia itu bernama takdir Allah. Dan ketika kita belajar untuk menerima, mengikuti, dan ridha dengan takdirnya, saat itulah kita menemukan nikmat hidup yang sesungguhnya. Hakikat takdir. Takdir adalah ketetapan Allah yang berlaku atas seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini tanpa izin dan kehendaknya. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, takdir. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini berjalan sesuai aturan dan kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan. Setiap langkah kita, setiap rezeki, setiap pertemuan, bahkan setiap detik kehidupan semuanya telah diatur oleh Allah sejak lama. Namun, manusia seringkali tidak puas dengan apa yang Allah tetapkan. Kita ingin segalanya berjalan sesuai rencana kita sendiri. Saat berhasil, kita lupa pada Allah. Saat gagal, kita menyalahkan takdir. Padahal, hakikat hidup yang penuh nikmat bukanlah ketika semua sesuai keinginan, melainkan ketika hati kita mampu berkata, Aku ridha dengan ketetapan Allah. Mengapa banyak hati gelisah? Saudaraku, salah satu sebab terbesar hati manusia tidak pernah tenang adalah karena kita terlalu sibuk melawan takdir. Kita ingin semua berjalan sesuai kemauan kita. Ketika hasil tak sesuai harapan, kita kecewa, marah bahkan berputus asa. Padahal semakin kita memaksakan kehendak melawan kehendak Allah, semakin lelah jiwa kita. Sama seperti orang yang berenang melawan arus sungai. Semakin ia melawan, semakin letih tubuhnya. Tetapi jika ia mengikuti arus dengan bijak, justru ia akan lebih mudah sampai ke tujuan. Begitulah kehidupan. Hati akan merasa damai ketika kita belajar untuk mengikuti arus takdir Allah. Rahasia hidup tenang. Hidup tenang bukan berarti tanpa masalah. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, penuh dengan ujian. Beliau kehilangan ayah sejak kecil, ditinggal ibunda tercinta, dicaci maki kaumnya, diusir dari kampung halaman, bahkan dalam peperangan gigi beliau patah. Namun, apakah Nabi Muhammad SAW bersedih berlarut-larut? Tidak, beliau justru selalu ridha pada takdir Allah. Beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Inilah rahasia hidup tenang. Bukan pada keadaan tapi pada sikap hati. Jika lapang, bersyukur. Jika sempit, bersabar. Dalam dua keadaan itu, hati tetap ridha. Nikmat hidup yang sesungguhnya. Banyak orang mengira nikmat hidup sejati terletak pada harta melimpah, rumah megah, kendaraan mewah, atau jabatan tinggi. Padahal, berapa banyak orang kaya yang hidupnya resah? Berapa banyak orang berpangkat yang hatinya gelisah? Nikmat hidup sejati bukanlah apa yang ada di luar diri kita, melainkan apa yang ada di dalam hati kita. Seorang miskin yang hatinya ridha, jauh lebih nikmat hidupnya daripada seorang kaya yang hatinya penuh keluh kesah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innu al-qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Inilah nikmat hidup yang sejati. Ketenangan hati yang bersumber dari iman, syukur, dan ridha kepada Allah. Ridha, jalan menuju nikmat hidup. Apa sebenarnya makna ridha? Ridha adalah lapangnya hati menerima segala ketentuan Allah, baik yang sesuai harapan maupun yang tidak. Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru ridha berarti kita berusaha sebaik-baiknya,
lalu apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah dengan hati lapang. Contohnya seperti seorang petani. Ia menanam, menyiram, memberi pupuk. Itu usaha. Namun, hasil panen ada di tangan Allah. Jika panennya melimpah, ia bersyukur. Jika gagal panen karena bencana, ia bersabar. Hatinya tetap ridha. Dengan ridha, hidup terasa nikmat. Sebab kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tak ada habisnya. Kita tidak lagi terikat pada hasil dunia. Kita hanya terikat pada Allah, Sang Maha Pemberi takdir. Takdir dan perjalanan hidup. Setiap kita punya cerita. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat, ada yang diuji dengan kehilangan, ada pula yang diuji dengan kelimpahan. Semua itu adalah jalan hidup yang Allah tentukan. Tugas kita bukanlah menolak takdir, tapi menjalani dengan iman. Karena setiap takdir mengandung pelajaran dan hikmah. Seorang ulama pernah berkata, "Tidaklah Allah menakdirkan sesuatu pada hambanya kecuali di dalamnya ada kebaikan, meski mata manusia belum tentu mampu melihatnya." Seringkali apa yang kita anggap buruk justru menjadi jalan kebaikan. Dan apa yang kita anggap baik bisa jadi membawa keburukan. Hanya Allah yang tahu hakikat terbaik bagi hambanya. Kisah nyata, ridha membawa nikmat. Ada seorang sahabat Nabi bernama Urwah bin Az-Zubair. Suatu ketika, kakinya terkena penyakit parah hingga harus diamputasi. Bersamaan dengan itu, salah satu anaknya meninggal dunia. Bayangkan, dalam waktu yang hampir bersamaan ia kehilangan kaki dan anak. Namun apa yang beliau katakan? Dengan penuh ketenangan ia berkata, "Ya Allah, Engkau memberiku 4 anak lalu Engkau ambil 1. Engkau memberiku 4 anggota badan, lalu Engkau ambil 1. Segala puji bagimu atas apa yang Engkau ambil dan Engkau sisakan. Subhanallah." Inilah hati yang ridha. Meski kehilangan besar, beliau tetap melihat nikmat yang tersisa. Dan dari keridhaannya, ia menemukan nikmat hidup yang sesungguhnya, ketenangan hati bersama Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika pada bagian sebelumnya kita memahami hakikat takdir, hikmah di baliknya, serta bagaimana ridha menjadi kunci ketenangan hati, maka pada bagian ini marilah kita menyelami lebih dalam bagaimana para nabi, para sahabat, dan para ulama terdahulu mencontohkan sikap ridha pada takdir. Bagaimana mereka bisa menjadikan kesulitan sebagai nikmat, penderitaan sebagai jalan surga, dan kepahitan hidup sebagai manisnya iman. Kisah Nabi sebagai teladan ridha pada takdir. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, seorang ayah diminta untuk mengorbankan anak yang paling dicintai, Ismail alaihissalam. Dari sudut pandang manusia biasa, ini adalah musibah terbesar. Tetapi Ibrahim tidak melawan, tidak berkeluh kesah. Ia justru berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Al-Quran Surat As-Saffat 102. Apa jawaban Ismail? "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Inilah puncak ridha pada takdir. Ayah ridha, anak pun ridha. Dan apa balasan Allah? Allah ganti sembelihan itu dengan hewan. Dan Allah abadikan momen itu sebagai ibadah kurban hingga akhir zaman. Dari ketaatan pada takdir, lahirlah nikmat yang terus mengalir. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun lamanya. Hartanya habis, tubuhnya melemah, keluarganya meninggalkan, hingga hanya tersisa istrinya yang setia. Tetapi apakah Nabi Ayub mengeluh? Tidak. Ia hanya berdoa lirih, "Ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Anbiya 83. Doa itu bukan keluhan tetapi pengakuan atas kelemahan diri, sambil tetap ridha atas keputusan Allah. Akhirnya Allah sembuhkan Nabi Ayub, Allah kembalikan keluarganya, dan Allah lipat gandakan nikmatnya. Dari ridha lahirlah kesembuhan dan keberkahan. Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia paling dicintai Allah, tetapi takdir hidupnya penuh ujian. Lahir sebagai yatim,
tumbuh sebagai piatu, dicaci, difitnah, dilempari, diusir, diperangi. Namun beliau selalu ridha. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah. Barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah." Hadis Tirmizi. Nabi Muhammad SAW adalah contoh paling nyata bahwa mengikuti takdir Allah dengan ridha bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang menuntun pada kemuliaan dunia dan akhirat. Kisah ulama dan orang saleh Imam Syafi'i, beliau berkata, "Ridha kepada takdir Allah adalah puncak keyakinan seorang hamba. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada hati yang tenang dengan keputusannya." Hidup Imam Syafi'i tidak selalu mudah. Ia mengalami fitnah, harus meninggalkan tanah kelahiran, bahkan wafat di usia relatif muda, namun beliau meninggalkan ilmu yang abadi. Hasan al-Bashri. Hasan al-Bashri dikenal dengan ucapannya yang penuh hikmah. Barang siapa ridha dengan takdir Allah, maka ia akan merasakan manisnya iman. Beliau hidup di masa penuh konflik, tetapi hatinya tenang. Mengapa? Karena ia menganggap dunia hanyalah titipan sementara. Langkah-langkah menuju ridha Allah, agar kita bisa mengikuti takdir Allah dengan hati lapang, ada beberapa langkah praktis. Tingkatkan iman kepada qada dan qadar. Yakini bahwa segala sesuatu sudah diatur Allah dengan sempurna. Tidak ada yang salah dalam rencana Allah. Latih hati untuk sabar. Kesabaran adalah pintu menuju ridha. Mulailah dengan menahan lisan dari keluhan, kemudian belajar menerima dengan ikhlas. Perbanyak zikir dan doa. Zikir melembutkan hati, dan doa membuat kita merasa dekat dengan Allah. Lihat ke bawah, bukan ke atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Karena itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis Muslim. Gunakan nikmat untuk ketaatan. Ridha bukan pasrah buta, tetapi mensyukuri yang ada lalu beramal dengan sebaik-baiknya. Renungan, takdir, dan nikmat hidup sejati. Saudaraku, nikmat hidup sejati bukan pada banyaknya harta, tingginya jabatan, atau gemerlap dunia. Nikmat sejati adalah ketika hati kita tenang, dan ketenangan itu hanya lahir dari ridha kepada Allah. Berapa banyak orang kaya tetapi gelisah? Berapa banyak orang terkenal tetapi depresi? Sebaliknya, berapa banyak orang sederhana tetapi hidupnya penuh senyum, hatinya penuh syukur, dan tidurnya penuh damai. Nikmat sejati adalah ketika kita berkata dalam hati, "Ya Allah, apapun yang Engkau tetapkan, aku ridha. Karena aku yakin, Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagiku." Saudaraku, hidup ini singkat, dunia hanyalah tempat persinggahan, takdir akan terus berjalan sesuai kehendak Allah. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, dan kita tidak tahu apa yang menanti di masa depan. Maka tugas kita hanya satu, ridha dan ikuti takdir Allah dengan hati penuh syukur. Jika kita bisa menjalani hidup dengan prinsip ini, insya Allah kita akan menemukan nikmat hidup yang sesungguhnya, nikmat ketenangan, nikmat kedekatan dengan Allah, dan akhirnya nikmat surga yang abadi. Maka marilah kita berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu ridha dengan takdir-Mu. Ajarkan kami bersyukur dalam nikmat, bersabar dalam ujian, dan selalu dekat kepadamu dalam setiap keadaan. Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin."